Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mitra teman, saatnya kita mengikuti pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Putra Gus Edward Abu Bakar karena sudah ada studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini aneh istimewa Gus. Iya. Aneh diambil air. Ya Bapak kayaknya dapat hidayah. Ini aneh diambil air sama Jerry Gus. Seorang medan cepat nih dapat ini hari ini. Biar. Itu Bang, air tadi udah didoain dulu Bang Jerry di Oh, mau air ini, air adem. Orang ada rasanya. Ada rasanya. Oke Gus, untuk sore hari ini mau bawain tema apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Akhlaqul Banin yang berjudul Ayahmu yang Penuh Kasih Sayang. Ayahmu yang penuh kasih sayang. Oke buat mitra nanti yang ingin bertanya langsung dijawab oleh Gus Edward. Langsung aja di WhatsApp-nya Eldana di 0811181003 ya. Oke Gus, silakan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Elgangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, Amin. berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, cita-citanya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Amin. Yang saya hormati juga di studio ada Bang Babai dan Bang Jerry, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan secepatnya banyak duitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini mitra Elgangga, hari ini pembahasan Akhlaqul Banin yang mana dikarang oleh orang alim yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan pengarangnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang belajar mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Abuka syafiqu, yaitu ayahmu yang penuh kasih sayang. I'lam ayyuhal waladun najibu anna abaka yuhibbuka aidan misla ummika. Fahuwa yakhruju kulla yawmin minal baiti sabiran ala ta'abi wal harri. Fayadhabu ila dukani awisuqi liyuhassila malan yunfiquhu alayka wa yastari lakal malabisa wal at'imata wa kulla syai'in yahtaju ilaihi wa huwa ma'a dzalika masrurun wa farhanun. Ketahuilah wahai anak yang mulia, anak yang soleh, sesungguhnya ayahmu juga mencintaimu seperti ibumu. Minggu yang lalu kita membahas tentang seorang ibu. Ia keluar rumah mencari rizki setiap hari dengan sabar atas kelelahan dan panas matahari. Ia pergi ke toko dan pasar untuk mencari rizki yang akan dinafkahkannya kepadamu dan membelikan kamu berbagai pakaian dan makanan. Setiap hari kamu membutuhkannya, walaupun demikian ayahmu itu bahagia dan senang. Di pasal yang ke-14 ini menjelaskan tentang seorang ayahmu yang penuh kasih sayang.
Dalam pasal di di bab yang pertama, yaitu kita harus mengetahui bahwa kita sebagai seorang anak memiliki orang tua, salah satunya seorang ayah, yaitu kita harus mengetahui bahwa seorang ayah itu sangat mencintai anaknya seperti ibu kita. Ayah kita selalu mencari nafkah, mencari rizki, mencari uang untuk keperluan di rumahnya, baik keperluan ibu kita ataupun anak-anak dari ayah kita. Sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwa ayah kita sangat mencintai kita, dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa kita harus menyayangi dan menghargai orang tua kita. Di luar mencari rizki, seorang ayah itu ketemu dengan panas ataupun terik matahari, dan juga berjumpa dengan kehujanan dan lain sebagainya. Seperti di bulan-bulan sekarang, hujan itu tidak menentu, habis hujan lagi dan tidak menentu. Seorang ayah itu memberikan nafkah untuk anaknya, untuk memberikan pakaian, makanan, baik pendidikan dan lain sebagainya, agar kita sebagai anak mengetahui bahwa luar biasanya seorang ayah. Di bab yang kedua, wa abuka yuhafidhu ala sihatika wa yahrusuka min kulli ma ya'dika fa idza maridta fa innahu yahzanu kathiran wa yad'u laka tabiban wa yastari laka adwiyatan wala yafrahu illa idza ta'afaita wa huwa daiman yad'ullaha laka bisihati wassalamati. Dan kita ketahui seorang ayah itu menjaga kesehatan anaknya, kesehatanmu, menjagamu dari setiap bahaya. Jika engkau sakit, sesungguhnya dialah yang sangat bersedih dan memanggilkan dokter untukmu, memberikan obat-obatan, dan tidak bergembira kecuali jika kamu telah sehat, dan ia senantiasa berdoa kepada Allah untukmu agar senantiasa sehat dan selamat. Inilah salah satu rasa kasih sayang, rasa cinta seorang ayah kepada anaknya. Wa abuka yufakkiru kulla waqtin fi sa'nin tarbiyatika walidhalika yadkhiluka al-madrasah wa yastari lakal kutuba wa adawati ta'limi litakuna fil mustaqbali rajulan kamilan fi ilmihi wa adabihi nafi'an li nafsihi wa liqaumihi. Di bab yang ketiga, yaitu dan ayahmu selalu memikirkanmu setiap saat dalam hal pendidikanmu. Oleh karena itu ia memasukkanmu ke sekolah, membelikanmu kitab atau kutub atau buku dan perlengkapan belajar agar seorang anaknya menjadi anak-anak laki-laki ataupun perempuan yang sempurna di masa mendatang, memiliki derajat dari keilmuannya, adabnya, dan bermanfaat untuk dirinya di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke guys, nah luar biasa ya tema hari ini, kasih sayang seorang ayah. Oke guys, tadi guys pembahasannya itu tentang tanggung jawab seorang ayah mencari nafkah. Nah gimana nih guys kalau seorang ayah yang sudah bercerai sama istrinya, terus istrinya nikah lagi sama laki lain, apakah ayahnya tetap harus kewajiban menafkahi anaknya itu, atau dengan ayah sambungnya ayah tirinya? Baik ayah yang asli, katakan gitu ya, ayah yang binnya dibawa sampai ke lahat lah, masuk ke kubur. Ini wajib betul, dia harus selalu memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, walaupun seorang ibunya misalkan udah cerai, tidak wajib lagi dinafkahkan. Tapi seorang anak itu nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya. Jadi sampai orang tuanya meninggal ataupun anaknya meninggal,
Tetapi ketika orang tua yang meninggal, oke, orang ayahnya udah kelar, udah nggak hidup ya. Iya. Tapi kalau anaknya meninggal tapi dia punya anak lagi, yaitu cucu. Cucu. Ini seorang kakek pun harus memberikan kasih sayangnya, karena yang namanya, sekali lagi, orang tua tidak ada bekasnya, anak tidak ada bekasnya, mungkin suami atau istri ada bekasnya. Ada bekas. Tapi seorang ayah atau seorang ibu untuk menafkahkan kepada anaknya wajib Wajib. sampai kapanpun gitu. Apalagi sampai dia wafat tuh anaknya. Walaupun dia ada ayah sambungnya. Ada ayah sambungnya. Jadi bahasanya gini, kalau ayah sambung namanya ayah sambung, ya itu bahasanya tidak sempurna. Namanya tali kita sambung bang, gitu kan ya bahasanya. Tapi kalau yang masih benar, kita tidak ada sambungan, insya Allah itu kasih sayangnya lebih bagus. Walaupun ayah sambungnya itu sangat sayang, memberikan nafkah, perhatian, cintanya luar biasa, itu subhanallah itu. Tapi orang tua yang benar harus lebih sayang daripada Ayah sambung. ayah sambung. Ya rata-rata kan begitu. Fenomena yang ada. Fenomenanya begitu rata-rata, lu jangan ngomong doang. Betul. Gitu. Sama anaknya juga sayang. Udah gitu kan udah dapat bapak baru sekarang. Kadang-kadang nih bapak asli ini. Ancelep sebodoh. Oke, kita sambil bertanya nih Gus dari Bang Syuherman. Assalamualaikum Gus Edward. Hanya dari Kota Depok nih ingin bertanya bersama Gus. Masalah nafkah sampai umur berapakah seorang ayah menafkahi anaknya? Mohon penjelasannya. Mungkin tanggung jawabnya saat umur berapa ya Gus? Baik. Seorang orang tua ya, orang tua memberikan apa namanya nafkah terbaik. Nafkah itu kan banyak, bukan hanya fulus, tapi pendidikan, Betul. terus ilmu dan lain sebagainya. Itu jadi syaratnya orang tua memberikan ada beberapa, salah satunya itu memberikan nama yang baik kepada anaknya, terus yang kedua memberikan pendidikan ataupun akhlak yang baik kepada anaknya, yang ketiga memberikan jodoh yang terbaik. Bukan berarti dijodohkan, Bukan. gitu, tapi maksudnya dikenalkan. Ini kamu pengen nggak, misalkan dia anaknya cowok, istri kayak gini, gitu kan ya. Saya juga nih. Gitu. Jadi dia harus merespon atau mendukung daripada kemauan anaknya. Nah, anaknya katakan sudah nikah ya, sudah kelar nih ya. Terus nafkahnya bagaimana? Nafkah di sana ketika dinafkahkan sampai dia nikah, bukan berarti berhenti. Akan tetapi tidak begitu luar biasa banyak kepada anaknya karena anaknya sudah menikah. Jadi yang di sini orang tua mau bagi orang anaknya ya harus, gitu ya, harus. Kalau enggak apa-apa karena anaknya sudah besar. Karena anaknya sudah besar, maka yang terbaik adalah anaknya harus, bukan bergantian ya. Dia udah bisa. Udah ada penghasilan lah. Udah ada penghasilan ataupun derajatnya sudah cakep ya. Maka bahasa sekali lagi bukan bergantian. Kalau bergantian gak enak bang. Gak enak. Sampai kapanpun gak bisa kita bayar jasa orang tua. Betul. Jadi ketika orang tua ketika anak sudah mampu, dia mau bagi nih orang tuanya. Contoh, seminggu sekali dikirimin kopi bubuk sama gula lah gitu. Nah, iya, kata dia buset, gua orang modern kasih bako, kasih sirih katanya. Itu madu yang hidup ya. Iya, benar. Makanya salah satu sunnahnya ketika kita bersilaturahim atau main ke rumah orang, salah satunya anak ke rumah orang tua itu datangnya miring, pulangnya tegak. Gitu. Tahu tuh mitra tuh Ini terbalik ya bang. Datangnya tegak, pulangnya miring, bukan miring lagi, bongkok. Doyong. Itu lalu dari mana? Dari orang tua. Gue minta beras ya. Ya mudah-mudahan saya juga masih minta sama orang tua. Kita biar diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu sunnahnya ketika seorang anak sudah mampu, dia datang ke rumah orang tua miring, bahasa kasarnya itu ada bebawaan kalau antar Betawi. Ada bebawaan baik, cuman gula, cuman kopi dan lain sebagainya. Pada hakikatnya kan seorang ayah itu bertanggung jawab bukan hanya dunia dong, akhiratnya pun bakal dipertanyakan juga ya guys. Itu bang Babai, makanya tadi saya bilang orang tua itu bertanggung jawab bukan berarti ketika anak sudah nikah kelar, enggak. Dia harus merhatiin terus. Bertanggung jawab yang paling the best itu adalah perhatian. Jangan sampai anaknya belok, bahasa gitu. Jangan sampai anaknya ngadruk. Kalau orang Betawi kan gitu, ngadruk ya, acak-acakan dah, ampar-amparan. Nah,
perhatian itu. Jadi ketika dia melenceng sono, salah jalan ke sono, orang tua harus tetap standby. Sini tong, sini nyeng, apa neng sini. Mau apa? Lu jangan itu apa? Kan begitu tuh kalau orang tadi bang. Itu laki lu itu. Iya, jangan lawan. Gitu. Jadi apa namanya lu dukung apalah gitu. Itu harus bukannya terkadang anak itu merasa oh gue udah gede masih lagi direwelin. Nah, Ini salah juga. salah kaprah juga. Jadi orang tua itu bukan berarti harus ngerewelin anak, nggak merasa direwelin. Jadi sedang aja bang. Kalau orang tua terlalu ikut campur itu namanya ngeribetin orang. Anak dinasihatin orang tua, ya jangan pakai bilang udah gede masih direwelin aja, yang enggak. Maka terkadang kalau kita ngomong orang tua, apalagi orang tuanya udah berumur, kembali lagi ya ke anak-anak rewel, bawel, Ya. oh. Benar. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak kadang-kadang ada jengkelnya, ada terpancing emosi juga, tetapi ya kita biar dimanapun kita harus kontrol juga. Betul. Itu orang tua. Setidaknya minimal hidupnya gini. Gitu. Ya. Waktu gua kecil luar biasa gua ngerewelin. Walaupun kita nggak tahu ya bang. Kita kecil gimana sih ngerewelin gimana sih? Gitu kan. Nyusahnya bagaimana sih nggak tahu lah. Ini balikan ini waktu itu begini kan. Kalau saya sih gini bang. Minimal ketika saya punya anak nih. Oh gua punya anak nih. Anak tuh luar biasa rewelnya apanya. Berarti gue ini kurang lebih kayak gini ke orang tua gue. Kalau saya gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi ada pelajaran. Barulah misalkan orang tua yang ada yang udah meninggal kita doain, yang masih ada kita perbaiki dah kelakuan kita begitu. Jadi kita lebih memaklumi orang tua nantinya. Oke, itu sebenarnya pertanyaan lagi dari dia nih Gus Tigranya. Assalamualaikum Gus. Gus, ya aneh ditinggal kedua orang tua aneh dari kecil. Gimana caranya aneh ingin berbakti kepada kedua orang tua? Sebenarnya orang tua aneh sudah Tiada. Baik, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada itu yaitu mendoakan orang tua. Kan dari kecil kita diajari doa itu Rabbi firli terus sampai akhir. Yang kedua kan kalau dalam Islam itu ada wasilah bang. Ada wasilah itu kita pengen nih ketemu orang apa bahasanya nolong orang tua kita atau doain orang tua kita, tapi kita udah nggak bisa ketemu orang tua kita, maka doa. Wasilah pertama adalah doa. Yang kedua, ciri-cirinya doa itu membaca suratul Fatihah. Contoh, ya Allah nama bapa saya Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Nah, segitu doang itu menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Fatihah kandungannya artinya luar biasa. Itu bahasanya induk daripada Al-Quran, gitu ya, induk daripada Al-Quran. Terus selain doa apa? Berbakti kepada keluarganya orang tua. Kepada misalkan ada mamangnya, gitu, ada enceknya gitu ya. Berbakti. Sehingga kalau kita berbakti kepada saudara orang tua kita, baik orang tua laki ataupun perempuan, itu saudara itu ngomong, ya Allah, ini babanya emaknya udah nggak ada. Tapi ajib banget ini, cakep banget ini akhlaknya bocah. Dari situ baru ngagulin doang aja itu orang tua kita dapat rahmat. Apalagi itu keluarga orang tua kita mendoakan ya Allah, misalkan nama orang tuanya ya Allah lu bang anak lu cakep banget, mudah-mudahan lu di kuburan biar seneng tuh, doa lagi. Ini yang selanjutnya salah satunya itu adalah pertama berdoa, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga memperbaiki agamanya. Memperbaiki agamanya salah satunya adabnya bang. Jadi adabnya sama siapapun dah. Sampai lantaran gara-gara anaknya orang tuanya ke bawah. Betul. Itu bocah jelek banget kelakuannya. Anaknya sih kan begitu kan. Iya. Padahal di bapaknya ustadz itu. Anaknya begajulan. Bening begajulan mah kalau kata orang Betawi apa? Ini bocah kelakuannya sangkek banget. Sangkek itu bocah. Benar. Jadi akhlak kita perbaiki minimal kalau dalam agama, ilmu dan adab kita perbaiki. Insyaallah orang tua kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Gus, ada yang bertanya lagi, cuman pertanyaannya di luar tema nih guys. Dari Dewi Sintia di Kemang Pratama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Ustadz, kalau wanita sholat taraweh, tadi mau puasa ya? Nggak kerasa ya? Kalau sholat taraweh lebih baik di rumah apa di musola Pak Ustadz?
Kalau bicara apa namanya sholat taraweh di rumah atau di musola ataupun di masjid, ini dua-duanya baik. Berdua baik. Dua-duanya baik. Kalau kita mau syiarkan Islam, kita kumpul di masjid. Kan cewek itu madorotnya lebih banyak, paham. Paham. Makanya satu, jaga kelakuan. Jangan apa namanya katanya taraweh tapi mejeng. Gitu ya, kalau bahasanya dari rumah bawa sajadah sampai musola udah diem, jangan keluar nyari cilok. Gitu. Jadinya dua-duanya bagus. Tapi sekarang bagus bukan nyari cilok, Apa tuh? main HP baik. Nah, itu yang dikuatari. Sambil update ya. Iya. Hari ini imamnya siapa katanya. Iya, Pas- imamnya alhamdulillah raweh pertama lancar. Iya. Kedua, gua nggak mau sholat tarawih, emang apa imamnya udah lama Iya, banget. salam. Udah sholat apa jumlah rakaatnya banyak, bacanya banyak. Aduh Iya. males. Ya jangan gitu juga kalau orang sudah niatnya ibadah, jangan makin lihat siapa yang apa namanya yang imam, kita benerin aja gitu. Jadi dua-duanya baik tuh Bang. Mau di rumah silakan, mau di apa namanya di musola atau masjid atau di luar rumah katakan gitu bagus. Cuma Tapi kalau menurut Anda sih Gus, kalau nggak tahu caranya, nggak terawih kan ada caranya juga ya, dan berapa rakaat. Betul. Daripada nggak tahu caranya, mending di jemaah aja. Betul. Bener banget Bang Bapak yang ngomong. Ya kan faedahnya daripada sholat di luar itu berjamaah pertama. Yang kedua, katakan saya awam banget nih. Dengan sholat di luar kita ngikutin kan. Ikutin. Apa namanya bagusnya yang paling pertama sholat berjamaah itu adalah ikutin. Jangan pernah menilai pengen menjadi makmum, saya nggak bisa apa-apa, enggak kan yang paling afdol itu jadi makmum adalah berangkatnya dulu. Jangan makin nilai kelebihan dan keutamaan daripada ibadah kita gitu. Benar juga tuh Bang. Jadi manfaatnya banyak, salah satunya fadilahnya itu yang nggak paham jadi paham, yang nggak apa namanya yang nggak tahu jadi tahu. Kalau di rumah misalkan ada rumah ya keluarga besar kumpul nih Bang, sholat tarawih bisa nih di rumah, ada yang imamnya, ada makmum lebih, bahasanya ada bilanya, itu gak apa-apa, lebih bagus. Kalau sendiri kan Jangan. sendiri borongan, imam juga, bilal juga, doa juga. Bener ya? Kalau ngerti caranya, bener caranya, Benar. bingung. Jadi kan banget Kemana sholat. ini? Iya kan kalau tarawih kan suaranya kan dari pertama sampai ini kan berurutan itu. Betul. Jadi ya saran gue sih, karena emang nggak tahu caranya, ini jemaah. Nah saya mau tambahin lagi nih Bang bicara tarawih, 23 apa 11 yang bagus? Yang bagus. Dua-duanya bagus. Yang nggak tahu nggak sholat. Yang gak bagus yang nggak sholat, benar. Nah kita sholat nih, misalkan kita di rumah kita di musola, dia cuma 11, kita 23 biasanya dulu. Jangan makin diperangin Bang. Debatin ya. Iya bahasanya udah BMW Bismillahirrahmanirrahim wa mursa berangkat gitu. Terus kalau enggak kita biasa 11 ada 23. Kalau yang biasa 11 Iya. ya saya sarankan aja. Ada contoh dalam di pesantren saya ini Bang. Depan pesantren itu ada tukang martabak. Katakan pemahamannya berbeda ya. Tapi dia sholat tarawih itu selalu sama kita. Nah, kita ini biasa 23 di pesantren tersebut, pesantren saya itu. Terus dia biasa 11. 11. Dia kalau udah ukuran 8 rakaat dia mundur, menambahkan witirnya 3 sendiri. 3 sendiri. Ini cakep nih, jadi nggak didebatin. Dengan berbeda pemahaman, tapi dia tidak memerangi, tidak bilang oh lu salah dan lain sebagainya. Malah dia mundur, bahasanya bikin barisan sendiri, dia apa namanya lanjut witir 3 kali, jadi 11 dia. Berarti dia ngambil 11, dia nggak dapat diikutin. Betul, itu cakep. Ini contoh yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan di pesantren saya itu ada satu tukang martabak. Jadi nggak sekali ngurusin yang 11, Nah. 3, ngurusin yang pokoknya masih banyak. Yang bener kayak masih berer kayak masih banyak. Benar. Jadi kadang-kala nih maaf ya, dia pahamnya 23 nyalain yang 11, paham 11 nyalain 23. Ya Allah jangan. Masing-masing Islam baik itu. kalau begitu-gitu mulu kagak maju bos. Betul. Jadi kita maju itu dengan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita punya. Udah bismillah bareng-bareng. Udah, jangan diperangin. Oke, itu satu lagi nih sedang bertanya nih dari Abang Uso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Abang Uso dari kota Jatiwaringin ya. Ingin bertanya masalah ayah. Terus ayah saya pekerjaannya bisa dikatakan semau. Terus
terus ibu saya yang mencari duit. Hukumnya apa? Oh mungkin ibunya yang bekerja, Iya. dia apa bapaknya kerja cuman nggak serabut lah. hukumnya apa? Jadi yang pokoknya mungkin istri yang bekerja ya. Jadi gini, dengan kemajuannya zaman, seorang wanita itu boleh untuk membantu nafkah di rumah atau di rumah tangga, boleh. Dengan dasar keduanya suami istrinya punya komitmen atau punya pembicaraan, bang, musyawarah. Nah, dengan musyawarah itu dia menjalankan ke depannya karena sudah membentuk tekad atau perjanjian yang sudah di namanya bahasanya udah punya komit bareng-bareng. Ini nggak ada masalah. Nah, yang ngeri itu begini, bang, misalkan istrinya kerja, suaminya malas dan masa bodoh, ini yang bahaya. Nah, ini yang bahaya. Tahu bini kerja juga begitu ya. Betul, katakan begini, bang, lu kerja udah galak semaunya, bang, lu kerja, kalau nggak kerja lu gamparin gitu kan. Ini yang bahaya. Kalau misalkan istrinya kerja, suaminya kerja, katakan tinggian penghasilan seorang istrinya nggak ada masalah. Yang penting adalah komunikasinya bagus. Jangan sampai bagusnya nilai keuangan seorang istri daripada suaminya komunikasi nggak ada, yang ada ribut. Wah, banyakan gua lu, gengsi-gengsian gitu, bang. Nah, yang bahaya tadi itu, istrinya kerja, lakinya malas-malesan, udah gitu galak. Itu baru dosa. Oh, berarti pokoknya tetap di suami, istri hanya bantu, benar. Baik mitra jaga di mana saja Anda berada. Yang pertama kita bantu syiar agama kita dari terdekat di rumah kita. Ada musola, masjid, majelis ta'lim, pondok pesantren atau apapun itu namanya, kita bantu syiar, kita berperan walaupun kita hanya menjadi jamaah yang hadir. Karena itu adalah salah satu untuk memperbaiki agama kita. Yang kedua, kita jangan pernah memandang makhluknya Allah dengan sebelah mata. Walaupun dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda daripada penampilannya, kita pandang dia adalah makhluknya Allah, kita hargai mereka. Insya Allah kita menjadi rahmat Allah alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dikabul, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.